Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngelantur atau mau sok tahu, menyampaikan opini saya, kesok tahuan saya tentang marketplace siapa sih yang akan bertahan dalam waktu dekat atau dalam waktu jangka menengah 5 tahun ke depan, mana aja sih yang masih bakal bertahan. Apakah Shopee, apakah Tokopedia, Bukalapak, Lazada, TikTok Shop, mungkin Blibli, siapa lagi ya, JDID atau apa, itu kan banyak marketplace, tapi siapa sih yang bakal bertahan? Ini saya memaparkan kesoktahuan saya. Anda boleh banget nggak sepakat, yuk kita diskusi di bawah. Kalau menurut Anda siapa sih yang bakal bertahan? Ini argumen saya. Satu, saya baca teori di bukunya ini, Zero to One Peter Thiel ya, Zero to One. Jadi di buku itu dibilang bahwa secara nature tuh bisnis itu berusaha untuk monopoli. Jadi ketika dia ada suatu kondisi yang lebih mature atau lebih sudah lama terbentuk, itu secara naturalnya tuh memang untuk monopoli atau duopoli. Dan ini fakta terjadi di kita juga, yaitu contoh ya, kalau di kita ya ada Honda sama Yamaha. Ini duopoli, sempat tuh itu ada kasus soal persaingan sehat ya. Sebenarnya ada Suzuki, lalu apalagi lah itu. Cuman dari Honda, Yamaha ke Suzuki itu penjualannya jauh banget. Kalau kita bikin grafik, ini Honda misalnya, ini Yamaha kan dua tertinggi, Suzuki itu cuma secuil segini. Ya udah, ini kehitungnya monopoli. Karena si Suzuki ini hitungannya jadi niche produk atau niche brand. Nah, ini kehitungnya monopoli. Begitu juga Gojek, Grab. Ini Gojek nih, contohnya Gojek penjualannya segini, penjualan order per harinya. Grab segini. Lalu ada misalkan yang kuning itu apa? InDriver ya, atau Yellow apa gitu. Itu ada tapi cuma segini. Jadi hitungannya ya ini tetap duopoli karena dua ini tertinggi, sedangkan yang nomor 3-nya itu kecil sekali dibandingkan nomor 2 sama 1. Lalu ada contoh lagi Beat sama Mio. Ada Vario juga laku, Nmax juga laku. Tapi kalau Beat sama Mio kita gabungin data misalkan 3 tahun, pasti 2 tertinggi. Tapi yang ketiganya mungkin Nmax, tapi itu pasti di bawah Beat sama Mio. Lalu Avanza Xenia, lalu Windows, Mac. Windows sama Mac itu kan ada juga Linux kan sebetulnya. Jadi ada Windows sama Mac, mungkin pengguna paling banyak Windows, lalu Mac, lalu Linux juga yang katanya jauh lebih baik daripada Windows atau Mac juga ada. Tapi kan itu penggunaannya agak susah dan sebagainya. Tapi bisa dibilang dibandingkan Windows sama Mac, dia tuh sama Mac itu jauh. Jadi Windows sama Mac bisa dibilang ini duopoli. Ini teorinya seperti itu, dan ini beberapa brand faktanya memang terjadi monopoli atau duopoli. Memang naturalnya seperti itu, kata si teori tersebut. Nah, lalu saya cek ke kasusnya kan si Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Lalu saya cek financial reportnya yang sudah listing itu baru si Limited atau Shopee, GoTo sama Bukalapak. Saya coba bandingin mereka berdasarkan gross profit. Nah, gross profit itu salah satu parameter penting dalam bisnis, karena sesederhana gross profit makin tinggi makin sehat. Tapi belum tentu juga, karena tergantung si gross profit itu dipakai untuk apa. Jadi gross profit itu sesederhana, gross profit margin ya. Kalau ada persentase berarti margin. Gross profit margin itu sesederhana revenue, keuntungan dalam persentase. Jadi keuntungan dalam dibagi dengan omset dalam persentase. Nah, saya cek ini bisa kan terbuka ya, kalau perusahaan yang sudah listing, sudah IPO itu sudah terbuka. Ini Shopee, si Limited, memang bukan hanya Shopee ya, si Limited ini ada Garena, ada ini Shopee, Garena Online Private Limited dan lain sebagainya. Ini perusahaan induknya Shopee. Dia itu cost of revenue itu kayak HPP-nya lah. Jadi HPP-nya itu 1,73 billion dolar. Lalu omsetnya itu 2,9 billion dolar. Jadi sesederhana saya hitung aja. Jadi 1,73 dibagi 2,9, ini dikurangkan ke 1, ketemulah si gross profitnya. Ini cara ngitung gross profit. Ini HPP, yang ini HPP, ini omset. Berarti kan ketemu COGS atau persentase HPP terhadap omset, dan gross profit itu selisih dari situ. Jadi saya sudah hitung ini si Limited, lalu GoTo itu revenue-nya 1,5 triliun rupiah di Maret 2022. Cost of revenue-nya atau COGS-nya atau HPP-nya itu 1,22 triliun. Lalu Bukalapak juga saya buka, saya cek 787 billion rupiah, berarti triliun ya, billion
Enggak, miliar. Ya miliar rupiah, guys, sampai 1T sampai Maret ini cost of revenue-nya 500 miliar. Tapi mau T atau apa kan yang saya hitung ini margin ya, alias yang saya bandingkan itu margin alias persentase. Jadi sudah head to head, sudah apple to apple. Nah, ini hasilnya Shopee itu 40%, GoTo itu 82%, Buka itu 36%, Bukalapak 36%. Jadi kalau saya bandingkan bisa dibilang Shopee lebih unggul daripada GoTo daripada Bukalapak, hanya dari parameter gross profit. Sekali lagi ini cuma secuil, gross profit itu cuma secuil parameter keuangan yang penting. Yang lain itu banyak banget ke parameter keuangan yang penting. Sehingga saya menyimpulkan, menurut saya ya, Anda boleh nggak sepakat, menurut saya Shopee bakal bertahan. Dia akan bertahan nomor 1, nomor 2-nya Tokopedia, nomor 3-nya baru Lazada. Lazada saya nggak punya finansialnya ya, karena dia belum IPO. Cuman Lazada ini di backupnya oleh siapa? Oleh Alibaba. Alibaba itu kuat banget. Alibaba sudah profit. Alibaba kuat banget dari Cina, dia nge-backup si Lazada. Sebenarnya kalau nggak salah Alibaba tuh punya juga saham di Tokopedia deh, kalau nggak salah ya. Tapi Lazada menurut saya bakal bertahan, walaupun tidak akan bisa ngalahin Tokopedia sama Shopee. Jadi kalau duopolinya saya bilang ke depan bakal Shopee sama Tokopedia. Ada kayak Blibli, ada JDID. Kalau Blibli menurut saya pasti bakal bertahan, cuman nggak akan monopoli dia. Blibli itu kan kuat ya, punya Jarum, punya BCA. Ya itu kuat banget lah itu. Mungkin masalah dia mau scale up, mau nyaingin Shopee atau enggak. Tapi saya lihat dia mau main defense aja, nggak mau nyaingin Shopee atau Tokopedia. Jadi cukup dengan pasar yang secuil, mungkin profit. Saya nggak tahu. Laporan keuangannya kan nggak bisa dicek. Jadi ini pendapat saya, Shopee sama Tokopedia prediksi saya akan menduopolikan pasar marketplace di Indonesia. Kalau pendapat Anda siapa sih yang bakal bertahan, siapa sih yang akan menang dari marketplace yang ada sekarang? TikTok Shop kah? Bukalapak kah? Atau JDID kah? Atau apa? Tuliskan di kolom komentar di bawah, kita bisa saling diskusi. Orang lain bisa baca juga pendapat-pendapatnya. Ini lumayan sih untuk nambah khasanah aja, biar kita melatih sense bisnis kita untuk menganalisis suatu bisnis. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.